cuma misalkan kita cuma gini-gini kita nggak ada manfaatnya. Ustaz misalkan akan menyampaikan secara utuh terkait dengan salat khusyuk, latihan salat khusyuk ini. Langsung aja. Ya, demikian dari saya sebagai pembawa acara. Saya persilakan guru kita Ustaz bersangka untuk memulai pelatihan ini. Kepada Ustaz. Silakan. Sehat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbara al-umura bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda' wa min da'watin la yustajabu lah. Amin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Pada Masjid, yang mana dia? Mohon izin dan jamaah semuanya. Insya Allah hari ini kita akan membuka kitab Al-Khusyuk fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Memang kitab ini langka, kurang populer karena suka ditolak oleh orang sendiri. Ditolak maksudnya, kok susah ya khusyuk itu? Kalau khusyuk itu mudah, sangat mudah, tetapi juga susah. Kenapa? Mudah tapi susah. Saya menyusun juga bagaimana kita sampai kita bisa merasakan khusyuk. Juga saya susun dalam buku Menemukan Khusyuk yang Hilang, berdasarkan di awal ilmin yurfa'u minan nas al-khusyuk yushiku an tadkhulal masjid jami' fala tara fihi rajulan khusyan. Di awal ilmin yurfa'u minan nas, awal mula ilmu yang dicabut oleh Allah pada diri manusia, khusyuknya. Yushiku an tadkhulal masjidal jami', engkau nanti datang ke satu masjid salat berjamaah, fala tara fihi rajulan khashian, engkau tak ketemu lagi yang khusyuk salatnya. Apa khusyuk itu? Al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu perasaan takut kepada Allah, hati tidak ada lagi. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti banyak orang sholat, walau yusallun, tapi tidak sholat. Kenapa? Kam min qa'imin khawfun sholati at-ta'abu wa nasab. Sehingga berapa banyak orang sholat tapi dapatnya capek-capek dan lelah, penat. Sama dengan kam min sha'imin nyambung. Berapa banyak orang saum, tapi untuk apa ya? Sama sekali kita nggak ngerti untuk apa puasa ya, nggak jelas. Kalau ditanya, nggak jelas juga. Dapat apa? Ju'al atas, lapar dan haus. Artinya sholat gagal, puasa gagal. Tapi sholat, iya, yusalluna wa la yusallun. Untuk apa sholat itu? Laqiya Rabbah, untuk berjumpa dengan Allah. Kita tidak sadar bahwa sholat itu berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, langsung tanpa perantara. Cuma nggak tahu caranya.
Di saat kau berdiri sholat, engkau dilihat Allah. Di saat rukuk dilihat Allah. Fi sajidin, dalam sujud dilihat Allah. Apa sholat itu? As-sholatu maknanya silatun. Sholat itu silah, nyambung. Bainal mutabatina, ini mempertemukan dua batin. Batinul mukasyif wal mukasyaf, batinnya Allah dan batin sang hamba. Ini tidak pernah kita latih. Allahu Akbar, gak bergetar. Disebut apa? Allahu Akbar, gak bergetar juga. Berapa puluh tahun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang asli salat, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit dan hati orang khusyuk. Sudah langka Pak ya, sudah langka. Ini Al-Quran, tapi langka buat kita itu. Aneh barangkali. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatma'u a'yunuhum wa taqsya'irru juluduhum. Semua sahabat Nabi bergetar kulitnya ketika takbir. Tatma'u a'yunuhum, selalu meleleh air matanya. Termasuk engkau ya Rasul? Ya. Ketika Nabi membaca dalam Al-Quran, ketika ia sholat tahajudnya, baca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Begigil nangis. Ditanya oleh Bilal, lima tabki ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Nabi bersabda, fawailun liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang baca Quran yang tak mampu meleleh air matanya, tidak bergetar hatinya. Masih asing kita mendengar itu, masih asing. Semua sahabat Nabi, karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatma'u a'yunuhum wa taqsya'irru juluduhum. Semua sahabat Nabi meleleh air matanya jika baca Quran. Bahkan disebutkan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang yang sangat cengeng kalau baca Quran. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kalau baca Quran sampai tidak terdengar suaranya karena tangisannya lebih banyak. Jadi beliau itu kalau nangis itu sampai suara Qurannya. Muru Abu Bakr falyusalli bin nas, kata Rasulullah ketika beliau sakit. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Bilal, kenapa tidak waktu Rasulullah sakit Sayyidina Bilal datang ke Rasulullah mengatakan, siapa yang menggantikan engkau ketika sakit ya Rasul? Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bersabda, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar menggantikan saya jadi imam. Kemudian beliau agak sedikit ini, kenapa tidak Umar saja gitu. Tetap mau Abu Bakr falyusalli bin nas. Lalu Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya Bilal itu rajulun asifun, laki-laki yang cengeng. Dia lebih banyak nangisnya daripada suara bacaannya. Tetap Nabi mengatakan, mau Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar menjadi imam untuk bacakan Quran untuk kami semuanya.
bagaimana sahabat dan Rasulullah ketika baca Quran selalu meleleh air matanya ketika sholat. Tapi sudah langka, dan itu nggak gampang. Hanya orang cinta. Jadi ilmu cinta. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan rasa cinta ke dalam hati berupa keimanan. Yang dibacakan Quran dia tidak akan kuat, pasti bergetar. Wa zayyanahu fi qulubikum, menghiasi hatinya. Ketika khusyuk itu masuk, wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan. Ketika cinta sudah masuk, wa karraha, engkau tak suka, dihilangkan oleh Allah kekufurannya. Wal fusuq, sifat fasik hilang. Wal isyan, maksiat dicabut sama Allah. Di setiap kita umrah pasti doanya itu, wa karraha, ya Allah, bencikan aku dari sifat kufur, wal fusuq, sifat fasik, wal isyan, dan maksiat. Tapi gagal, pulang umrah tetap maksiat. Kenapa? Tidak dicabut. Kalimat wa karraha yang tadinya di sini ada jahat, di sini ada kufur, di sini ada maksiat. Yang maksiat itu nempel di sini. Ketika wa karraha ditarik sama Allah, hilang. Di sini ada fasik, hati pengen saja marah, hati pengen saja maksiat, terdorong itu disebut kateksis, dicabut sama Allah. Wa karraha ilaikum kufra wal fusuq, fasik, wal isyan, dicabut sifat maksiat, hilang. Yang ada apa? Cinta. Ketika cinta masuk, Allahu Akbar, bergetar, merinding di sini. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit di sini, merinding. Julud, kulit, wa qulub, hati. Allahu Akbar, merinding. Setiap kita ucapkan Allahu Akbar, hati meleleh, melunak. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian melunak hati itu, tidak meras, melunak. Semua sahabat Nabi, semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ini kita sampai bisa merasakan ke sana. Orang sudah tanya, Ustaz sudah latihan kok gak bisa lagi? Gak mungkin. Ini bukan ilmu training, ini ilmu iman. Kalau training nanti dilatih kayak pernafasan. Nanti kalau training itu dilatih biar ngerti artinya. Apakah sahabat Nabi tidak ngerti artinya? Ngerti. Apa bisa khusyuk? Belum tentu. Apakah sahabat Nabi tidak ngerti takbiratul ihram Allahu Akbar? Artinya Allahu Akbar apa? Apa tidak ngertinya Rabbul firli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani? Banyak orang Arab yang mengerti semua artinya. Apakah tidak mengerti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apa syahadat itu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah ketemu dulu dengan Allah, kita lupa. Kita pernah ada di janin di dalam perut ibu, tapi lupa. Kita pernah menjadi spermatozoa yang berjalan, tapi saya lupa. Saya pernah hidup di usia 2 bulan, tapi saya lupa. Saya pernah ketemu Allah. Kapan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna.
nas. Sang ruh berkata, tentu ya Allah, aku musyahadah, aku syahid, aku syahadah. Sama artinya. Pernah ketemu? Lupa. Diingatkan lagi, kita berjumpa. Pakai apa? Falyusyahid biqalbi. Gunakan hati. Gunakan hatimu untuk menangkap cinta. Cinta tidak bisa dipikir, ia turun ke dalam hati. Tanpa cinta, pertemuan kita suami istri dipertemukan oleh bukan fisik, tapi getaran cinta. Betul ya? Ketika cinta sudah tidak ada, sepi, kosong, hampa. Semua ilmu itu di hati. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kenapa kita tidak memulai dari sini tentang khusus sholat itu? Demi jiwa kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatannya. Yang pertama justru diilhamkan kejahatannya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatan. Kejahatan itu ternyata nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya, nggak ada kata-katanya. Ada dorongan yang kepingin berzina, yang badan itu tidak bisa melawannya. Kepingin marah, yang marah itu tidak bisa kita tahan. Tiba-tiba puncaknya membunuh orang. Yang pengen khusyuk, Allahu Akbar, tiba-tiba hati itu pengen cepat, pengen selesai. Kita tidak tahu jawaban masalah ini. Pernikahan kita bukan makin bahagia, makin berantem. Rasul 30 tahun rasa itu mangkel kepada istri, kepada suami itu rasanya nggak seperti awal-awal kita nikah. Apa sih? Satu keadaan di mana Allah berikan ilham kepada jiwa itu, kita ditugaskan untuk membersihkannya. Itu beratnya. Sementara kita tidak pernah melatih untuk tazkiyah. Kita membiarkan apa adanya hidup itu. Ya udah, saya ngarang, nggak mau sifat saya ngarang, sifat saya pemarah, sifat saya ngamuk. Dibiarkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang mengotori jiwanya. Sampai sekarang kita tidak pernah latihan membersihkan jiwa. Betul ya? Setuju ya? Kita juga harus renungkan. Kenapa saya santri-santri masih anak-anak, masih bersih? Hanya saya latih sholat. Kenapa cepat bisa? Belum ada kerusakan di mental kita. Anak-anak itu ketika saya rukukan pelan-pelan, dia meleleh. Anak kecil ini, siapa yang mengajari dia nangis? Kalau dia nggak punya problem. Ustaz, aku enak ketika tadi sholat, tumanina semua sholatnya. Anak tamat SD menuju SMP, tamat SMP menuju SMA. Berarti saya harus melatih anak-anak. Kenapa orang tua blocking? Ketika saya melatih orang ateis, langsung cepat bisa. Kenapa? Dia membuka diri. Saya melatih di Australia orang-orang ateis yang tidak mau ada Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Saya bilang, panggil aja, dia punya nama.
wahai sang pencipta langit dan bumi. Panggil aja, serius, panggil aja. Apa terjadi? Menangis dia, tersungkur, masuk Islam. Kenapa kita tidak bisa? Karena tidak membuka diri. Tuntunannya ada. Kenapa gunakan sholat? Aman. Kenapa aman? Karena zikir yang paling sempurna adalah sholat. Sholat itu paling sempurna. Di dalam sholat ada Al-Quran. Dari sholat saja itu sempurna, tidak akan bikin aliran-aliran baru. Karena orang gagal di sholat, maka dia bikin jalan-jalan yang lain. Ada zikir ini, aneh-aneh. Kalau gagal di sholat, dia akan keluar dari sholat. Ada zikir nafas, ada zikir tenaga dalam, ada zikir mudah. Di sholat tidak bisa. Sholat ini keimanan. Makanya dimulai dari mana kita sholat? Man tawadda'a nahwa wudu hadha thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, di dalam berwudu ia tidak melamun, fokus terhadap pembersihan jiwa. Dari mana yang mesti bersihkan? Ini wajah saya, Pak. Wajah tu wajhiya lillahi fatar samawati. Ini wajah tadi habis marah. Ini wajah tampak habis sakit hati. Ini wajah, ini kotor itu tampak. Tapi kok diafirmasi ketika kita mengingatkan betul, ini kan kuhadapkan wajahku kepada zat sang pencipta, berwudu yang sempurna, kata Nabi. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Wajah jahatnya tadi akan kucabut. Wajah marahmu tadi akan kuhilangkan, kuhapuskan dengan wudu. Tertahan dari wudu ketemu wudu, dari takbir ketemu takbir, terjaga wudu kita dan takbir kita. Bisa nggak sekarang itu? Dalam waktu 1 bulan, kebetulan kita menjelang Ramadan, insya Allah bisa mengenai. Ada ciri-cirinya, ada. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kita pegang ciri-ciri ini, harus ada. Quran dipegang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar dan hati. Ini yang tidak garis bawahi. Cirinya pasti ada getarannya ya. Merinding di kulit. Allahu Akbar. Udah berbeda rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa bedanya sebenarnya bacaan kita dengan imam yang lain? Ada bedanya. Di mana bedanya? Ketika engkau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suara saya sampaikan ke Allah. Hamdani abdi, hambaku memujiku, nyampe. Ada respon? Ada. Anak itu memanggil ibunya, direspon. Allah dan memuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
antum sukara, sedang engkau tak sadar apa yang kau ucapkan. Hatta ta'lamu, syaratnya apa? Hatta ta'lamu, syaratnya kadang kalimat hatta menunjukkan syarat mutlak. Ta'lamu ma taqulun, engkau tahu apa yang ucapkan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita nggak sadar Allahu Akbar, nggak sadar. Mengucapkan iya Allahu Akbar, nggak sadar. Tapi kalau Allahu Akbar, aku sampaikan ke Allah, wa huwas samiul alim. Allah mendengarkan suara saya, batin saya. Banyak lari dari sholat karena gagal. Kita menunggu pengajiannya. Kalau kajian itu setiap hari ada kajian, tapi lupa dengan sholatnya. Berdirinya saja. Ini maaf kalau saya perbandingkan, bukan untuk membandingkan. Kenapa orang belajar yoga kok kuat 1 jam duduk? Itu aja gampangnya. Kenapa belajar sholat 2 rakaat, sholat subuh itu terkantuk-kantuk? Dan banyak alasan. Orang belajar yoga tidak ada alasan. Dia pasti cerita. Saya merasakan tenang. Saya tanya, gimana sholatnya? Tenang gak? Pikiran saya kemana-mana. Dan itu menjadi lumrah. Saya nggak ngerti kenapa harus pikiran kemana-mana. Saya nggak ngerti sampai sekarang. Sekarang kita ngiri orang belajar jalan kaki pagi-pagi dari subuh berangkatnya. Niatnya kuat berarti ada kenikmatan. Memang di salat itu kurang satu, niat. Apa itu niat? An-niyatu qasdu syai' muqtaranan bi fi'l. Itu rukun. Rukun salat melibatkan hati, melibatkan pikiran, melibatkan sekujur tubuh. An-niyatu qasdu. Niat itu qasdu. Allah Akbar, tidak perlu berat. Cukup dipanggil saja Allah. Qul Allah, Al-Rahman, panggil saja namanya Allah. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, panggil saja. Ud'uni, panggil saja namaku. Qul Allah, panggil saja namaku Allah. Sederhana sebenarnya, tidak perlu kejamatan. Bisa nggak hari ini saya akan berdiri seperti biasanya, tapi ada perbedaan kemungkinannya. Di saat demikian, wa qulu lillahi qanitin, kita akan dituntun dengan Al-Quran. Dan berdirilah kalian di hadapanku dengan tundukkan wajahmu. Sudah kutundukkan, tapi tidak rasa apa-apa. Tidak apa-apa, panggil saja lagi Allahu Akbar. Belum juga. Allahu Akbar. Belum juga. Oke. Kamu belum nyambung. Nyambung seperti apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Belum nyambung ya? Mintalah tolong kepada Allah. Bisabri wassalah, sabar dan sholat. Baik, sabar dan sholat. Ketika ada musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dulu, aku terima dulu musibah itu. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak
tidak ada musibah yang terjadi kecuali itu kehendak saya. Barang siapa menerima atas musibah itu, saya buka hatimu menjadi tenang. Ketika musibah terjadi, idza asabat musibah, aku terima, aku rela. Wassalat, lalu salat, dua itu, baru kita khusyuk. Saya ulang ayatnya ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah, syaratnya sabar kena musibah, terima dulu. Was-shalah dan salat. Wa innaha lakabiratun. Nah, suka dipotong sama orang ayat itu. Sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh amatlah berat. Salah. Diterangkan di mana salat dan salat susah. Coba motong ayat sama dengan memotong ayat la ilaha, dipotong. Berapa banyak orang memotong ayat ini? Coba terjemahkan lagi ya, sama-sama. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat itu amatlah mudah, itu artinya. Kenapa kok terkenalnya sabar dan salat itu susah? Nyampe ke otak kita sama sekali, nyampe ke anak-anak, nyampe ke orang tua. Siapa yang menerjemahkan yang keliru itu? Sabar dan salat itu amatlah mudah. Ketemu ya? Dibalikin lagi, kita rusak di otaknya ini. Kacau balau terjemahan-terjemahannya, kacau balau. Sampai sekarang kita refleks. Khusyuk itu susah. Tidak. Khusyuk itu Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajid. Allah melihat di mana kau berada. Apa khusyuk itu? Al-khawfu da'imu fil qalbi. Di sini al-khawf, perasaan takut kepada Allah, tidak berani berbohong kepada orang khusyuk itu. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajid. Ia melihatmu di saat berdiri salat, ia melihatmu di saat rukuk, ia melihatmu sujud. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia mendengarkan suaramu, mendengarkan hatimu. Bagaimana aku bisa menghindar khusyuk? Allahu Akbar. Bagaimana saya bisa mendengarkan Allahu Akbar? Bagaimana saya menyatakan Allahu Akbar lalu aku berbuat jahat? Tidak bisa, karena akbar, permohonanku sendiri mengatakan Allahu Akbar. Kemudian kembali lagi, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah yazunnuna annahum mulaqu, yakin, mulaqu, liqa, ketemu Rabbnya. Kepada Rabb itu wa annahum ilaihi raji'un, kepada Allah ia rujuk kembali. Allahu Akbar. Ini langsung atau bukan langsung? Langsung. Ilmu ini diperoleh oleh Nabi ketika Mi'raj. Ilmu ini tanpa perantara malaikat, dibawa untuk saya. Seperti pertemuan Nabi dengan Allah di saat Mi'raj. Disuruh bawa pulang, Allahu Akbar. Fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tidak jauh. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-Ku bertanya tentang aku ya Muhammad, kalau ada bertanya hamba-hamba tentang aku ya Muhammad, jawab fa inni qarib. Allahu Akbar. Allah dekat. Wa nahnu aqrab. Allah itu akrab, lebih dekat. Ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadimu. Takbir Allahu Akbar, bergetar, sangat dekat. Tetapi Allah tidak bisa dijangkau oleh mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau oleh mata, tapi Allah menjangkau hati.
falyushahid biqalbi, lihatlah pakai hatimu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah turunkan rasa tenang lewat hati. Allah turunkan khusyuk lewat hati. Gelisah pun di hati, sedih pun di hati, sakit hati di hati. Sampai di situ dulu. Saya sekarang akan mencoba dari khusyuk itu dari sisi hukum. Semua tidak terlepas dari gerakan-gerakan sholatnya, karena sangat penting. Jadi bagaimana Rasulullah sholat, hukum-hukum itu penting karena mengikat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi betul-betul harus sama. Kalau keliru berarti menyalahi, sehingga khusyuknya akan gagal. Maka hari ini kita coba, Ustaz coba dimulai dari awal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala. Jadi Rasulullah SAW masuk ke satu masjid. Fadakhala rajulun, datanglah seseorang laki-laki. Fasalla, lalu orang laki-laki itu sholat. Thumma jaa fasallama ala nabi. Setelah sholat, fasallama ala nabi. Sholat lalu mengucapkan salam ke Nabi. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membalas salamnya. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Fasalla, lalu dia sholat lagi. Thumma jaa fasallama ala nabi. Setelah sholat, summa jaa fasallama ala nabi, lalu ucapan salam lagi kepada Nabi. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Kalau sudah 2 kali, salasan, sampai 3 kali. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Lalu ia berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau, fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Aku tidak ada lagi yang terbaik lagi salatku yang seperti ini. Fa'allimni, ajari aku salat ya Rasul. Berarti ada dilatihnya, ada. Bismillah. Faqala idza kunta ila salati fakabbir. Beliau bersabda, idza kunta ila salati fakabbir. Langsung diajar oleh Rasulullah. Kalau engkau di salat, maka fakabbir, Allahu Akbar, letakkan fi uzunain atau fi mankibain. Di sini boleh, atau di sini boleh, atau pas di furu' itu yang apa namanya? Yang kecilnya, apa namanya? Anak telinga. Anak telinga ya, yang sebelah sini ini boleh, sini boleh, nah, yang ini, atau pas telinga ini, atau pas di sini, fi mankibain. Terus Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu kemudian baca Al-Qur'an yang paling mudah bagimu. Jadi setelah itu baca Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah, ia harus membacanya tidak terburu-buru. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia harus berhenti waqafa intada jawab. Diam dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, kayak orang berdialog. Yukhatibu rabbah, kayak dialog. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Walaupun salah sendiri, kebanyakan kita gara-gara salah sendiri dalam hati, makanya cepat. Karena kita pas rukuk cepat, sujud cepat. Yang dilupakan orang itu suka memperhatikan bacaannya, melupakan gerakannya. Ini teruskan dulu, lanjutkan
hatta tatma'inna raki'an. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tumaknina dalam rukuk. Yang dibahas bukan bacaannya. Kan bacaannya dalam hati. Dekat suara yang lirik. Seorang sahabat sedang sholat diamati Nabi duduk di situ. Yang diamati gerakannya. Apakah dia tidak dibaca? Dibaca. Tapi dilihat fisiknya, rukuknya itu nggak sampai betul rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, terawih nanti biasanya nih. Pas banget nih. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulang salatmu. Berarti Nabi memperhatikan gerakannya, bukan bacaannya. Yang sekarang diamati sekarang baca gerakannya ya. Coba, Ustaz. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Kemudian sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkit dari rukuk, iktidal. Itu agak lama sedikit. Sami Allahu liman hamidah hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sampai tulang-tulangnya balik ke tempatnya. Sebentar ya, saya boleh berdiri ya. Yang pertama tadi waqumu lillahi qanitin, berilah kamu di hadapan Allah dengan tundukkan wajah. Allahu akbar. Kemudian baca Quran, baca Al-Fatihah, kemudian baca Quran yang tartil, yang pelan. Tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Disuruh diam-diam. Diam sejenak, waqafa, intadara. Diam dulu, tunggu dulu jawaban Allah. Jadi seolah-olah engkau sedang mendengarkan Allah bergantian bicara, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan coba ini sholat sendirian, seolah-olah tidak jadi imam. Kira-kira bacaan saya sendiri sekitar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu udah gak kuat bu bacanya. Kalau baca benar. Apalagi ngerti artinya. Usahakan Al-Fatihah ngerti artinya. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat. Tidak boleh. Wa antum sukara. Kalau engkau tak sadar. Syaratnya apa? Hatta. Kalau ada kata hatta itu wajib hukumnya. Hatta ta'lamu, sampai kau ngerti ngomongnya apa. Nggak kepikir. Kita bisa ngerti yang lain, kok Al-Fatihah nggak ngerti-ngerti. Intinya salat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu jawaban Allah, hamidani abdi, sampai Allah menjawab juga, hambaku memujiku, nyampe. Bapak sekalian, ketika saya mengatakan aku sayang sama kamu, kerasa nggak? Getarannya terasa. Ketika batinku mengatakan aku cinta engkau ya Allah, getaranku nyampe ke Allah, Allah membalas, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, asna ala ya abdi, kata Allah, hambaku menyanjungku. Wajah kita itu tidak ada ekspresi menyanjung, memuji, menyanjung, tidak ada. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Sekarang yang penting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak santri bilang, nah, siapkan permintaanmu. Kau minta apa? Dalam hati, tidak boleh diungkapkan. Ketika Ustaz sudah bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anak-anak sudah minta. Saya tanya, kau minta apa? Aku pengen jadi Ustaz. Dalam hatiku. Boleh? Emang itu tujuannya. Ya Allah, kepada Engkau aku mengabdi, ya Allah, dan aku minta tolong. Gak akan ke dukun, Pak. Gak akan lari kemana-mana. Fa'idha hasaba'ahu fa'asi'an ila sholati.
Nabi itu nggak kemana-mana. Kalau ada masalah langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana letak saya tidak khusyuknya? Nggak ada, Pak ya. Di mana letak saya melamunnya? Nggak ada, nggak sempat. Karena saya dialog. Ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdina? Sampai sekarang kita tidak tahu ihdina itu apa. Beri aku petunjuk. Tingkat pertama dalam kitab Madarijus Salikin, artinya muhadatus sirri bainal mutabatinain, yaitu bertemunya batin-batin dan batin antara dua batin. Muhadatus sirri, ketemunya rahasia yang sir antara batin dan batin. Ihdinas siratal mustaqim, tingkat pertama diberikan kepada Nabi, namanya wahyu. Ihdinanya Nabi Muhammad SAW namanya wahyu, petunjuk berupa wahyu. Kemudian taklim, ihdinanya Nabi Musa namanya taklim. Nabi Musa berkata-kata dan minta petunjuk lewat taklim. Sahabat Nabi, orang suci, orang terdekat dengan Nabi, namanya tahdis. Ihdinanya bagi sahabat Nabi, Fa Umar lah orangnya, disebut muhaddatsun, yang selalu dapat petunjuk lewat muhaddatsun, tahdis. Ihdinanya sahabat. Ihdinanya Abu Sangkan pakai apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Abu Sangkan lewat firasah dan ilham. Kenapa mau dihalang-halang ilmu ini? Oh, itu penting nyata. Kenapa ini tidak dibongkar? Silakan buka di kitab Madarijus Salikin. Ketemu dah? Oh, saya berarti harus dapat ilham. Iya, ilham takwa. Setiap Jumat bolak-balik ittaqullah, dapatkan ilham takwa. Karena ada dua ilham, ilham fujur dan ilham takwa. Ittaqullah, dapatkan ilham takwa. Kagak ngerti lah sekarang kita. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati dulu sampai dapatkan ilham takwa itu. Kita dapatkan ilham fujur terus. Kenapa tidak dibongkar kitab ini? Bab Al-Fatihah. Udah ketemu pelan-pelan ya? Insyaallah pelan-pelan. Harus bisa, karena ini pasti dipakai. Lalu setelah baca Al-Fatihah, kita menolong. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya yang mendapat an'amta 'alaihim. Siapa yang dapat an'amta 'alaihim? Al-Quran dijawab Quran. An'amallah minan nabiyyin, yang dapat an'amta 'alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam. Yang terakhir, wa mimman hamalna ma'a Nuhin, yang bersama Nabi Nuh. Wa mimman hadaina wastabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Siapa yang kasih nikmat Allah? An'amta 'alaihim, yang kalau baca Quran dia suka tidak kuat, air matanya suka meleleh. Padahal itu arti Al-Fatihah. Bolak-balik kita mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan kau tutup, sesatkan engkau seperti orang-orang yang telah sesat tadi. Beri aku nikmat. Siapa yang berisi nikmat itu? Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina, jalannya siapa? An'amta 'alaihim, yang kau beri nikmat. Siapa saja? Nabi Adam, semua nabi-nabi, Nabi Ibrahim, keturunan Ismail, dan wa mimman hadaina wastabaina, yang engkau beri nikmat, yang engkau pilih. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman, orang kalau kau pilih ketika dibacakan Quran dia nggak kuat, gampang lemes hatinya, itu melunak saja. Itu bab Al-Fatihah. Kemudian baik, kembali lagi kepada gerakan Allahu Akbar. Idza rafa'a basata dhahrahu hatta law suba 'alal ma' lastakara. Nabi itu kalau rukuk lurus punggungnya. Apabila air letakkan pada punggung Nabi, lastakara, maka air itu tidak tumpah. Berarti kira-kira seperti ini. Tidak seperti ini, kecuali yang punya problem di tulang, di gajah lurus. Kemudian sunnata hatta tatma'inna raki'an, maka rukuklah kamu sampai tumaknin dalam rukuk. Fa idza raka'ta fa da'ra hatta ala rukbataika thumma farij asabi'aka thumma bis hatta ya'khudha kullu 'udwin akhadahu. Apabila engkau rukuk, letakkan kedua tanganmu, letakkan pada lututmu, buka jari-jarimu, megangnya digenggam, lalu diamlah, fulmankus, diam, maka fawasakana, diam sampai tenang, hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sampai tulangnya itu betul-betul, sampai engkau merasakan rukuk betul. Nah, sampai tulangnya menempat dulu. Saya belum baca apa-apa nih Pak. Bacaannya sunnah, rukuknya rukun. Pilih yang mana? Tadi dulu bacaannya sunnah, rukuknya rukun. Kenapa kita fokus kepada bacaannya? Salah kaprah, ya kan? Kita ngukur subhanallah, ngukur bacaan, ngukur gerakan. Wukuf di Arafah itu rukun haji, bacaannya sunnah, tapi kita ngapalin bacaannya. Wukuf itu artinya maka fawasakana, diam dan tenang. Kita ngapalin bacaannya. Ngaji lagi Pak, ngaji lagi. Ya, ya Allah. Jadi bagaimana rukuk? Rukuk itu seperti apa sih? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, kepada Engkau aku rukuk, ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan diri. Ku pasrahkan penglihatanku, ku pasrahkan telingaku, ku pasrahkan otakku, ku pasrahkan tulang-tulangku, ku pasrahkan urat sarafku. Prakteknya bagaimana kira-kira? Dia menyerah. Aku pasrah. Ku pasrahkan pendengaranku, ku pasrahkan penglihatanku, ku pasrahkan otakku, ku pasrahkan tulangku, ku pasrahkan urat sarafku. Itu bacaan Nabi ketika itu. Namanya pasrah itu ya pasrah. Sami Allahu liman hamidah. Di sini banyak kecolongan rata-rata. Pengen cepet sujud, justru sini pintu batal. Yang bahaya adalah imam, ngeri Pak.
murni, ini supir Pak, nabrak semuanya nanti. Ini udah salah. Sami Allahu liman hamidah, gerak gini sedikit batal semua jamaah. Sami Allahu liman hamidah, intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qanasya. Nabi itu berhenti sejenak dulu sehingga dikira lupa. Tapi kalau tahajud lebih lambat. Kalau tahajud Nabi yang dibaca surat pertama, rakaat pertama surat Al-Baqarah dibaca tartil pelan-pelan. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 3 surat. Rakaat pertama kita kan cuma ikutin Nabi jenggotnya doang. Rukuk Nabi itu lamanya di Qadriyah nih. Sama. Rukuknya Nabi itu sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran lamanya. Yang dibaca pendek, Subhanal bil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam, sekali. Diem, lamanya sama dengan surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ngapain kok diem? Pasrah. Pasrah itu gak ada kata-katanya. Contoh, ketika Nabi dalam Gua Hira, Jasur, mau dibunuh, bersembunyi dalam Gua Sur. Betul ya? La tansan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Baca apa kira-kira Nabi? Nggak baca apa-apa. Pasrah. Jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ketika diam kita ada rasanya, ada. Fa'anzalallahu sakinatahu. Nabi itu tenang. Tenang itu nggak ada bacanya. Tenang. Enggak. Betul. Saya baca Quran. La tanzan innallaha ma'ana. Allahu ma'ina. Allah dengan saya sekarang. Bacanya apa? Nggak ada. Apa baca Yasin Nabi? Enggak. Apa baca Quran? Enggak. Itu dulu anda nggak keluar. Hanya bilang, ya Abu Bakar, jangan takut. Allah bersama kita. Tenang. Sumangkus hatta yakhudat kullu hukmin ma'hadar. Lalu diamlah, jangan tenang. Lalu bacalah Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Ngomong Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Begitu mesranya orang salat. Kemudian summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai tenang dalam sujudmu. Bukan bacaan yang dibahas, tapi gerakannya. Letakkan pada 7 titik. 7, 1 sampai menunjuk ke hidung. 1, jadi sujud itu pas sampai ke hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belakang itu berdiri. Ini pas. Bagi laki-laki paha agak dibuka, tidak boleh begini, jadi agak buka sedikit. Dan ini tidak boleh nempel pada lutut. 7 tempat Nabi kalau sujud. Kalau tidak berjamaah, ini boleh dibuka, ketiaknya kelihatan. Kalau berjamaah, agak nutup sedikit. Jadi jangan sampai kena muka jamaah yang lain. Jadi agak, kalau perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki terbuka, perempuan harus nutup. Kalau laki-laki terbuka pahanya, perempuan harus ditutup. Kalau laki-laki agak maju ke depan, perempuan harus kebalikannya, semua kebalikannya. Kira-kira ya, itu. Terus dibagi. Semua sudah tenang. Diukur dengan bacaan Rabbi firli warhamni wajibuni. Mudah-mudahan imamnya juga sampai ngikutin bacaannya sesuai dengan bacaannya. Kadang-kadang kita lupa ketika salat lohor biasanya cepat.
Saya bilang santri, ini Ustadz kalau baca coba ikuti, kira-kira ada asatisnya jadi imam. Asal saya bilang, Ustadz tolong begitu anak-anak sujud, Ustadz jangan keburu baca dulu, kasihan. Kan imamnya baru cepet, anak-anak baru duduk, gitu kan? Ya, misalkan contoh, imamnya mau duduk nih, sujud, Allahu Akbar. Kan santri belum baca apa-apa, baru turun, Ustaz jangan baca dulu, kasihan. Sebab kami kalau salat, imamnya biarlah sujud dulu, baru sang jamaah ikutin, biar sampai sujud. Ustaz ketika baca, tunggu dulu anak-anak sampai geruduk, sujud semuanya, baru Ustaz baca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Diam sejenak, Allahu Akbar, duduk. Biarkan duduk bareng dulu, baca Rabbi firlinya bareng-bareng. Rabbi firli, kasihan yang berdoa, kasihan yang serius. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Pas itu, kasihan yang berdoa serius. Sebab anak-anak saya tanamkan, berdoalah ketika Rabbi firli, minta maaf. Dia sedang bertobat, dia tidak akan mengulangi lagi kata-kata agar saya tidak berdosa lagi. Aku minta ampun pada Rabbi firli warhamni wajibuni, tutup aibku ya Allah, warzuqni. Untuk Ustaz Abu, aku minta betul rezeki, bukan baca, minta betul. Wahdini, minta betul petunjuknya rezeki itu di mana. Wa'afini, aku minta sehat. Wa'fu anni, hapuskan aib. Tutuplah ya Allah dosa-dosaku, nanti kalau di akhirat nggak kelihatan. Makanya orang yang ketutup nanti di akhir dosa nggak kelihatan, hanya diketahui oleh kedua, Allah dan saya pribadi. Namanya najwa. Najwa artinya apa? Rasa pribadi, kita pernah punya dosa, tapi yang tahu saya dan Allah saja. Minta dihapus. Kebanyakan kita justru Rabbi firli cepat sekali. Coba perhatikan orang salat, rata-rata Rabbi firli warhamni cepat. Itu serius Pak, serius Pak. Ayo kita kembali lagi, makna-maknanya itu membantu. Dan sampai semasjid hatta tatma'inna sajidan, ini bicara gerakan. Jadi semuanya kata Nabi, seluruhnya harus tumaknina. Kalau tidak, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena engkau belum salat, batal. Jadi bisa kita simpulkannya dari gerakannya saja ya. Kesimpulannya, siapapun yang jadi imam, saya sudah hampir 1 tahun kemarin, saya paksa sholat Jumat, saya ikut Jumat untuk menghormati sholat Jumat, dan saya batal terus, saya selesai sholat zuhur karena imamnya selalu cepat. Saya belum sujud, imam sudah duduk, tapi jamaah yang mengerti. 1 tahun kemarin pandemi, harus mengulang sholat zuhur saya. Apalagi Rabbi firli, belum sempat Rabbi firli sudah sujud. Ya Allah, ini sayang banget, hidup saya kok dicabut sama orang ini, sholat saya diambil sama orang ini. Tapi saya menghormati Jumat, saya pindah kemana-mana, sholatnya begitu semua. Saya harus sholat zuhur karena batal Pak. Mengerikan sekali. Tapi tidak ada yang mengembangkan ilmu ini. Lalu sekarang ada Ustaz Hadi Hidayat, lumayan itu sudah mulai kelihatan hukum-hukum yang disampaikan dalam salat
tumaninanya itu bagus, itu kalau mau lihat itu bagus sekali itu. Ada Abdul Somad kan, itu kita punya ustaz-ustaz bagus-bagus. Nah itu juga sudah bisa membantu itu. Nah ini kita langsung prakteknya seperti ini. Insya Allah sama apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali Hidayat, insya Allah sama gitu, dari hadis-hadis yang sama. Nah itu kira-kira untuk dari gerakan sholat ya. Oke, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan sholat seperti demikian semuanya. Tidak boleh ada satupun yang salah di dalam gerakan, karena gerakan tadi merupakan rukun sholat, sama dengan rukun haji. Jika kita tidak wukuf di Arafah, ternyata keliru, tinggal 1 meter di sana kita nggak wukuf pas di Arafahnya, maka batal hajinya. Persis, kalau rukun itu harus diulang. Kalau wajib itu masih dimaafkan, boleh diganti dengan sujud sahwi. Terus Qad yusalli al-mar'u 60 sanatan. Qad yusalli al-mar'u 60 sanatan, sungguh ada orang yang sudah sholat 60 tahun sholat. Selama 60 tahun dia sholat full. Wa ma qabala Allah minhu salatan wahidah. Dan tak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula, sesungguhnya seseorang laki-laki la yusalli 60 sanah dia telah sholat selama 60 tahun dia sholat, wa ma tuqbalu lahu salatun, tetapi tidak diterima sholatnya. la'allahu yutimmu ar-ruku'a, Ada kalanya rukuknya ia tumakninah, wa la yutimmu as-sujud, tetapi ia tidak tumakninah dalam sujudnya. wa yutimmu as-sujuda, Ada kalanya sujudnya tumakninah, wa la yutimmu ar-ruku'a. tetapi rukuknya tidak tumakninah. Jadi rukuknya tidak tumakninah, rata-rata kita malah i'tidalnya. Rabbil firman tidak tumakninah, batal. Satu saja. Tetapi kalau khusyuknya beda. Khusyuk hukumnya wajib. Saat perang jihad bisa fisabilillah itu juga wajib, tapi tidak wajib menang. Betul nggak? Perang Badar kalah, perang Uhud kalah, mati, tidak berhasil sempat membunuh lawan, mati, dakhalal jannah. Khusyuk berapa persen ya Rasul berjuangannya saya? Nisfuha, thuluthuha, rubuha, khumsuha, sampai usruha. Perjuangan kamu separuhnya paling tidak khusyuk, kata Nabi. Sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, sampai 1/10-nya. Allahu Akbar khusyuk, Al-Fatihah campur-campur khusyuk gak khusyuk, gak apa-apa, kata Nabi. Rabbil firli warhamni wajibni khusyuk, nanti sujudnya gak khusyuk, kata Nabi. Gak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Jangan sampai melamun, tapi usahamu untuk khusyuk itu yang dinilai. Itu nisfuha, separuhnya, sepertiganya, seperempatnya. Tapi kalau ini tidak boleh, kalau rukunnya. Kalau khusyuk itu wajibnya. Misalnya, Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Rasulullah SAW ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, la yutimmu ruku'ahu, ia tidak tumakninah dalam rukuknya, wa yanquru fi sujudih, dan terburu-buru dalam sujudnya, wa huwa yusalli. dan dia sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Lalu wasallam, Rasulullah bersabda, law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millah. jadi ada orang sholat, rukuknya terburu-buru, sujudnya terburu-buru, langsung Nabi menegurnya, law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia mati dalam kondisi sholat seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mati kafir. Karena rukun, Pak. Ini kita nggak pernah dengar
ini dan kita diimami oleh orang seperti ini? Bisa nggak? Dari mulai sekarang kita mulai mencoba. Ini harus punya prinsip pribadi betul ini. Sebetulnya saya sholat Jumat 1 tahun, tapi saya tambah sholat zuhur karena imamnya begitu cepatnya. Alas, itulah kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita. InsyaAllah persiapan untuk Ramadan. Udah ketemu Pak ya? Silakan kalau ada yang mau diperbincangkan, silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Agung, saya berpikir begini Ustaz, kita kepingin sholat berjamaah karena ada keutamaan. Iya. Setelah itu kita lihat imamnya dari gerakan, dari bacaan salah. Kira-kira setelah sholat, setelah selesai apa kita perlu mengulang sholat sendiri gitu Ustaz? Kalau bicara sholat kita harus ekstrim Pak. Soal sholat kita harus ekstrim. Fawailun lil musalli, neraka Pak orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ancamannya neraka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau tadi neraka, Ada pertanyaan lagi. ini lebih ngeri lagi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah marah kepada orang munafik itu. Wa huwa khadi'un, Allah akan balas tipuannya karena menipu Allah. Kok disebut menipu Allah? Idza qamu ila sholati, kalau dia beri salat qamu kusala, asal-asalan salatnya. Wa la yadhkuruna Allah, bahkan dia tidak ingat Allah ketika sholat. Tidak mungkin ingat Allah, terburu-buru juga. Tidak mungkin Rabbil Firli dia. Rabbil Firli tak kuat. Apalagi kita banyak dosa Pak. Rabbil Firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Apa rasanya dicabut Pak? Lagi Rabbil Firli dicabut sama imam yang cepat. Lagi minta ampun kepada Allah dicabut. Haknya kita dicabut. Lagi minta rezeki, yang lagi problem kita punya rezeki. Warzuqni Allah, belum sempat rezeki kita belum minta, belum dicari sama Allah, dicabut hak saya Pak. Hormati dulu imam, lalu sholat lagi. Sempat saya pernah sholat lohor di satu tempat, tapi terpaksa harus saya selalu bawa jamaah sendiri sama Ustaz Sarul, Ustaz Udi, kita ulang lagi ya, ulang. Tapi saya bikin tidak gaduh. Saya seperti sholat biasa, saya jamaah lagi sama tim saya. Tidak harus mengganggu dia karena belum tahu ilmunya. Saya tetap menghormati sholat dia, tetapi harus hak saya ambil lagi. Saya harus Rabbil Firli, saya harus bertakbir, hak saya. Tapi saya akan menghormati kalian jadi imam, cepat. Tapi harus menghormati tetangga masyarakat biar tidak gaduh. Tapi secara pribadi saya mohon maaf, saya akan ulang lagi sholat saya. Kalau mengajak dialog, saya akan berdialog.
Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya nggak berani negur. Itu aja Pak. Begitu kira-kira, diulang Pak. Ini haknya Bapak, hak pribadi. Karena Rabbul Fili itu pribadi banget. Rabbul Fili punya saya, warhamni bukan punya ente. Rabbul Fili Pak, bukan Rabbul Fili pribadi banget. Rabbul Fili sama aku pribadi. Wajibuni, warfa'ni, warzuqni, pribadi banget. Ilmu pribadi. Walaupun berjamaah, tapi bacanya pribadi semua, betul ya? Walaupun berjamaah, Rabbul Fili pribadi. Bukan dimintain maaf oleh makmum imam, enggak, pribadi. Karena sangat pribadi. Terima kasih, sudah cukup. Saya dapat pengalaman di salah satu masjid yang ada di belakang rumah sakit Korolus. Saya pernah sholat berjamaah zuhur dan asar. Itu imamnya udah uzur, artinya umurnya sudah sekitar hampir 65 sampai 70 tahun. Dengan sholat zuhur 20 menit, luar biasa. Nah itu begitu nikmatnya sholat dengan zuhur asar 20 menit. Lama sujudnya, lama rukuknya, lama tidak. Bagi orang yang baru itu kaget seperti saya, kaget sekali. Cuma bagi orang jemaah di sana dengan terbiasa begini nggak ada masalah Ustaz. Ya, ini kadang-kadang mungkin DKM masjidnya bisa meniru DKM masjid yang ada di belakang rumah sakit Korolus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Mu'az bin Jabal jadi Imam Isya. Surat yang dibaca surat Al-Baqarah, rakaat pertama. Rukuknya lama, tidak lama. Lalu di belakang ada jamaah yang mengeluh. Lalu dilaporkan ke Rasul, ya Rasul, semalam saya sholat dengan Mu'az bin Jabal, sholat Isya Al-Baqarah itu lama sekali, rukuknya lama. Dipanggil Mu'az, ya Mu'az, kau perhatikan di belakang itu ada kakek-kakek, ada anak-anak, dan ada orang yang punya keperluan. Maka segerakan sholatnya, jangan terlalu lama. Kecuali memang siap, kan gitu, sepakatan. Tapi kalau jamaah umum begini nggak bisa. Cukup tumakninah yang seperti tadi. Jadi dilarang oleh Rasulullah ketika jamaah tidak siap dibikin sholat begitu lamanya, terutama sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri ditantang oleh Nabi. Ada seorang sahabat sholat bersama Nabi, iseng-iseng ikut sholat Nabi, sholat tahajudnya yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, hatta hamamtu bi amrin su wa ma hamamta an aquda wa adra Nabi. Nabi begitu lamanya baca surat Al-Baqarah, dikira setelah Al-Baqarah berhenti ya, mau berhenti, sumamado, tapi dia terus. Kemudian An-Nisa, sumamado, tapi terus masih. Wa ma hamamta an aquda wa adra Nabi. Apa yang kau keluhkan tadi? Aku nggak kuat selama Nabi, pengen cepat duduk lalu kabur atau ini Nabi. Kalau sholat sunnah boleh pribadi, gitu lah. Jadi ditantang oleh Nabi, ayo sholat bersama saya. Ada lagi sahabat, ya Rasul, saya ketemu lagi seorang sahabat yang sholatnya nggak baca Al-Baqarah, tapi surat Al-Ikhlas yuraddiduha diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuraddiduha diulang-ulang. Boleh salat sendiri. Boleh salat tahajud. Jelas ya? Boleh. Boleh. Syukur. Jadi saya biasanya kalau sama teman-teman, oke, ini kelihatannya jamaah sendiri, saya lama. Sekarang saya minta Ustaz bacain surat ini. Oh lihat nih, ini Hafiz, tolong baca ini. Aku ingin menikmati bacaan. Boleh lama, boleh, tapi sepakat.
Makanya Nabi tetap dilarang kalau tidak sepakat. Kita apalagi sholat wajib malah tidak boleh. Karena banyak orang anak kecil, ada orang punya keperluan, itu aja. Kalau sepakat nggak ada masalah, nggak silakan. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, penjelasan tadi belum disampaikan pandangan pada saat berdiri, pandangan kita ini sebaiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, biasanya kalau misalnya kita dalam pada saat sholat itu kemudian pikiran kemana-mana seperti itu yang disampaikan saya. Itu ada juga yang mengatakan bahwa kita boleh tengok ke kiri kemudian sambil mudah Kena muka orang, Pak. artinya mudah tidak dengan mudah yang banyak. Atau kita bisa lagi mengingat pada Allah tahu bilangnya syaitan itu. Tapi kembali lagi juga itu syaitan itu berseliweran pikiran kemana-mana. Kemudian yang ketiga, kita diminta supaya membaca surahnya adalah surah-surah yang pendek dan kita dapat memahami dan mengerti. Iya. Tiga hal ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Yang pertama, pandangan wajah wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu di hadapan Allah, tundukkan wajah dan tidak pejamkan mata. Jadi tidak merem. Wa qumu lillahi qanitin, tundukkan wajahmu dengan penuh khusyuk ke arah tempat sujud. Terus yang kedua tentang tidak fokus, jadi kemana-mana pikiran. Gini Pak, kalau penjelasan tadi sebenarnya udah jelas. Coba sekarang, kadang-kadang kita ingin membayangkan ketika sholat lupa segala-galanya, justru ingat segala-galanya. Itu keliru. Contoh sekarang, ketika saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, secara pribadi, Ar-Rahmanir-Rahim, saya sibuk. Nabi itu waktu sholat itu sibuk dengan bacaannya. Kebetulan saya ngerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Saya gambarkan kepada anak-anak kecil. Kamu telepon bapakmu, kamu pasti nggak merem kan telepon itu. Sampaikan, ada connecting di sana. Saya telepon, Pak, kirim duit dong Pak, ini habis duitnya. Saya tetap membuat orang nih, tapi saya fokus, hati saya tetap bergetar kepada yang saya telepon. Cuman tadi itu pendapat umum bikin kacau. Seolah-olah tuh orang sholat itu sampai lupa itu. Akhirnya kita ikut-ikutan bahwa salah. Enggak, saya biasa aja. Apalagi ngerti artinya kan gitu. Terus kalau nggak ngerti artinya bagaimana? Sekarang saya tolong baca Alif Lam Mim. Tolong terjemahkan Pak artinya Pak. Tapi firman, kenapa saya bergetar? Pakai apa Pak? Hati itu bisa merasakan getaran itu. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Apa yang saya baca tulisannya nggak ada. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Apa yang saya baca? Didekap oleh mata jibril, didekap. Baca yang ada dalam hatimu, keluarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca lagi ya Muhammad yang ada dalam hatimu. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan rasa tenang dalam hatiku. Baca ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin.
turunkan rasa tenang dalam hatimu. Baca ya Muhammad. Ada apa dalam hatimu? Huwallazi, ungkapkan dalam bahasa Arab firman Allah itu. Tidak ada tulisannya. Ungkapkan di lisan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubikum. Cinta. Walakin Allah habbaba. Allah turunkan rasa cinta. Cinta. Tidak ada tulisannya. Cinta tidak ada hurufnya. Cinta tidak ada suaranya. Tapi aku bisa baca. Iqra Muhammad. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Makanya maca Quran angan-angan sama aneh. Coba kita coba Pak ya. Kita mencoba, yuk kita mulai baca Al-Fatihah, surat pendek, agar kita bersambung bacaannya. Bagaimana menguatkan tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, dan berdialog Pak. Yukhatibu rabbah, berdialog Pak, ngobrol. Bisa Pak. Jangan sekali-kali kita menolak. Sulit, aduh, jangan dimulai kata-kata itu. Sulit aku mencintai anakku. Waduh, susah Pak. Sulit aku mencintai anakku. Gimana mencintainya? Oh, nggak ada tulisan, nggak ada hurufnya. Saya bisa Pak. Sulit aku mencintai anak orang itu. Sulit. Karena nggak ada hubungan apa-apa. Sulit mencintai wanita itu. Nggak ada hubungan apa-apa Pak. Aku punya hubungan khusus dengan Allah. Makanya saya mencintai. Surat-surat yang ia kasih kepada Rasul, ku baca. Ini surat cinta. Yang nggak cinta, yang nggak bisa baca Quran. Makanya fawaidul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Celakalah yang baca Quran. Dia nggak cinta baca Quran, maka dia celaka baca Quran. Neraka orang baca Quran karena dia nggak cinta. Kalau hafal, semua kekhusyuknya hafal Pak. Yuk kita mulai. Stop sekarang. Aku wajib bisa. Jangan mengeluh lagi. Sedikit demi sedikit. Sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Sa'atan sa'atan. Sedikit-sedikit kamu bisa. Jangan diblok. Sulit. Aduh. Untuk menghindari, setelah ngeblok udah bebas. Yang penting aku bilang sulit. Jangan. Bisa, 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 bisa. Sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Keluhan itu terjadi terhadap Abu Bakar dan Sayyidina Hanzalah. Ya Rasul, ketika ketemu engkau aku ini khusyuk. Aku bisa mengikuti bacaan-bacaanmu. Dan di rumah ketemu istri dan anak-anakku hilang banyak ikhlas. Yuk kita laporan ke Rasulullah dan Abu Bakar sama Hanzalah. Tapi takut, nggak apa-apa kita berdua, katanya. Ngomong yuk. Ya Rasul, begini kondisinya. Ketemu engkau, aku kayak gini. Pas di rumah, begini. Nabi tersenyum. Sa'ah wa sa'ah. Pegang itu motivasi dari Nabi. Kamu bisa. Pelan-pelan yuk. Sampai kamu berhasil seperti ini. Berarti kan Nabi tidak memutus, tidak mematahkan. Sa'ah wa sa'ah. Sampai malaikat menggenggammu, mengucapkan salam kepadamu, aku berhasil. Siap Nabi, aku berusaha. Maka dia dekat Nabi terus agar dibawa pulang terus. Gitu kira-kira. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita usahakan yang sudah memberikan begitu jelas terkait bahasan salat khusyuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita bisa terapkan dalam kegiatan kita, sholat kita sehari-hari.